Farhan adalah seorang pemuda miskin yang hidup miskin di perantauan. Dia seorang yang malas juga pengangguran, namun ingin mendapat uang yang banyak. Aduh, gimana ya caranya dapat duit cepet? Sudah selalu kerja, tapi gaji selalu kurang. Orang kayak aku tuh kayaknya nggak bakal kaya deh kalau cuma mengandalkan gaji. Tapi ini poster Keris donasi yang lagi rame kan? Apa aku coba bikin aja ya? Nanti diarahin ke rekening aku. Siapa tahu bisa dapat duit banyak, ya nggak? Tapi apa nggak terlalu nekat ya? Siapa yang peduli? Yang penting duit. Orang juga nggak bakal tahu kalau itu masuk ke rekening aku. Sekarang tinggal cari cara supaya kelihatan meyakinkan. Aku harus bikin poster yang bikin orang itu percaya. Aku tulis dulu konsepnya lah. Donasi untuk korban bencana alam. Kayaknya itu bakal menyentuh hati banyak orang deh. Kirisnya tinggal aku sambung ke rekeningku aja sendiri. Simple tapi untung banyak. Tapi aku harus hati-hati juga. Kalau ada yang curiga gimana? Tapi siapa yang bakal curiga sih? Orang mikir ini buat amal kok. Ini ide yang terbaik yang pernah aku punya. Besok pagi aku langsung ke percetakan aja lah. Karena malas bekerja, Farhan mencari cara untuk mendapat uang yang banyak tanpa bersusah payah. Dan dia mendapatkan ide untuk menggunakan keris yang diarahkan ke dalam rekeningnya. Mas, saya mau cetak poster tulisannya gini. Donasi untuk korban bencana alam. Kerisnya ada di sini ya. Oh siap mas. Mau berapa banyak cetakannya? Bikin 100 dulu ya. Ya mas, tapi tolong cepet ya. Ini buat acara penting. Baik mas, paling sekitar sejaman lagi lah selesai. Apa ada tambahan desain khusus? Nggak perlu ribet-ribet, yang penting jelas aja. Yang penting orang harus langsung lihat garisnya. Oke deh mas, tunggu bentar ya. Nanti saya panggil kalau udah selesai. Siap mas, saya tunggu di sini ya. Oh iya mas, kalau ini acara penting kenapa nggak bikin brosur juga? Kadang lebih efektif. Ide bagus juga, tapi nanti aja lah mas. Kalau posternya sudah berhasil, aku balik lagi buat bikin brosur. Siap mas, semoga lancar acaranya. Oh pasti mas, terima kasih. Farhan mulai memasang poster di masjid, pasar, dan juga taman kota. Ia juga menyebarkan gambar poster itu lewat grup WhatsApp dan juga media sosial. Ini pasti bakal berhasil. Orang-orang sekarang suka banget menyumbang lewat keris. Tinggal nunggu duitnya masuk deh. Poster ini bakal menarik perhatian. Lagian siapa sih yang nggak mau menyumbang buat korban bencana? Ini ide yang paling jenius. Ayo pak, nyumbang buat korban bencana. Poster kerisnya di sini, tinggal scan aja ya. Ya udah deh, saya coba scan. Semoga bermanfaat ya donasi saya. Pasti pak, terima kasih banyak. Mas, ini kerisnya aman kan? Aman pak, kami langsung kerjasama dengan lembaga yang terpercaya. Oh baiklah kalau begitu, saya scan ya. Ya pak, terima kasih atas kebaikan hatinya. Lumayan dapat satu lagi. Satu transaksi baru masuk. Wah, ini lebih gampang dari yang aku bayangin deh. Farhan melihat notifikasi saldo di rekeningnya terus bertambah. Wajahnya sumringah penuh kepuasan. Mudah banget ya ternyata cari duit. Mereka nggak tahu kalau ini masuk ke rekening pribadiku. Yaudah, nikmatin aja hasilnya. Ini saldo nambah 5 juta. Kalau tiap hari kayak gini, dalam seminggu aku bisa punya 30 juta. Hebat banget aku ini. Notifikasi ini nggak berhenti. Wah, orang-orang ini benar-benar nggak curiga ya. Bagus, bagus, bagus. Tapi aku juga harus hati-hati. Jangan sampai ada yang nanya-nanya soal ini. Poster ini emang senjata utama. Tapi apa aku perlu bikin tambahan lagi ya? Nanti aja lah. Kalau terus kayak gini, aku bisa beli mobil baru. Mungkin beli rumah juga. Wah, hidupku bakal berubah total deh. Hari demi hari donasi yang masuk ke rekening Farhan mulai bertambah banyak dan Farhan mulai menghamburkan uang itu untuk membeli barang-barang mahal. Dia juga makan di restoran mewah, tetapi tetap bersikap biasa di depan teman-temannya agar tidak ada yang mencurigai dirinya. Mbak, stik wagyunya satu ya, sama minuman yang paling mahal di sini. Baik mas, tunggu sebentar ya. Lihat orang-orang ini, mereka pasti heran, kenapa aku bisa makan di sini.
Tapi mereka nggak perlu tahu rahasiaku. Nanti aku beli jam tangan mahal deh, biar makin kelihatan sukses. Ini mas pesanannya. Terima kasih ya mbak. Wah, sticknya kelihatan mahal banget. Ya mas, ini salah satu menu spesial kami. Pantas mahal, rasanya juga pasti enak. Ini buat story biar orang-orang tahu aku hidup mewah sekarang. Hidup sekali, nikmatin yang terbaik. Teman Farhan Dimas melihat perubahan gaya hidup Farhan yang mencurigakan. Karena Dimas tahu bahwa Farhan adalah seorang yang pengangguran. Farhan, kan tiba-tiba bisa sih lo beli barang-barang mahal. Padahal dia dulu sering ngeluh gak punya uang. Jangan-jangan dia ada bisnis aneh nih. Ya, siapa tahu dia dapat rezeki nopo. Tapi emang aneh sih kalau tiba-tiba berubah. Aku harus cari tahu. Orang gak mungkin kayak mendadak tanpa sebab. Wah, dia upload foto makan di restoran mahal lagi nih. Ini pasti ada yang tidak beres nih. Han, ada waktu nggak? Kita ngopi yuk. Lama kita nggak ngobrol. Boleh Dip, kapan? Besok sore aja. Aku traktir deh. Wah, mantap. Oke, besok ya. Aku harus tanya langsung. Semoga dia nggak ngeh aku curiga. Ini poster kayaknya mencurigakan banget sih. Kerisnya kok nggak ada logo lembaga resmi. Biar aku coba scan dulu deh. Siapa tahu ada yang nggak beres. Dimas membuka aplikasi pembayaran di ponselnya dan memindai kiri. Setelah itu muncul nama rekening pribadi Farhan di layar. Astaga, ini kan rekening pribadi Farhan. Jadi benar dugaanku. Dia yang bikin donasi palsu ini. Aku harus cari cara buat ngomong sama dia. Tapi gimana ya biar dia nggak curiga. Keesokan harinya Dimas bertemu dengan Farhan di sebuah kedai kopi kecil. Han, kamu kelihatannya makin tajir aja belakangan ini. Gimana sih caranya? Aku jadi pengen belajar nih. Oh, biasa aja kok Dip. Rezeki mah nggak kemana. Kalau kita itu jeli lihat peluang, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Peluang ya? Hebat juga kamu. Ngomong-ngomong soal peluang, aku sempat lihat poster donasi kamu itu loh. Keren idenya. Itu garisnya udah pasti aman kan? Jelas aman lah. Dir, aku kan orangnya selalu hati-hati. Semua aku atur dengan baik soalnya. Kan aku udah kerja sama dengan lembaga yang terpercaya. Wah, keren banget kamu. Tapi aku penasaran, nama lembaga donasinya apa sih? Soalnya aku gak lihat nama lembaga di posternya. Itu sebenarnya aku kerja sama langsung sama pihak korban bencana. Jadi gak lewat lembaga biar lebih cepat sampai bantuannya gitu. Dim, Oh gitu ya. Tapi beneran langsung disalurin kan? Aku gak enak aja kalau ada orang yang nyumbang terus gak sampai ke tujuannya. Malah nyampe ke rekening lain. Dim, kamu ini kok nanya terus sih? Kayak gak percaya sama aku aja. Udahlah, jangan terlalu banyak mikir. Kalau kamu gak mau donasi bilang aja, gak usah nanya-nanya kayak gitu. Kenapa sih? Ya maaf. Ya udah. Kamu pesen apa? Aku yang traktir nih. Dimas menyadari bahwa Farhan mulai merasa terganggu. Ia memutuskan untuk berhenti bertanya, tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Malam harinya, Dimas kembali ke rumah dan berbicara dengan adiknya, Lila, yang bekerja sebagai relawan di lembaga sosial. Mas, kamu kenapa kok kelihatan serius banget? Ada masalah ya? Ya Lil, aku curiga sama temen lama aku, Farhan. Dia bikin poster donasi tapi kirisnya masuk ke rekening pribadinya. Aku yakin itu penipuan. Hah? Kok bisa gitu? Kalau itu beneran mas, harus lapor ke pihak berwajib. Jangan sampai ada korban yang dirugikan mas. Iya, tapi aku nggak mau langsung gegabah. Aku harus kumpulin bukti dulu. Kalau cuma ngomong tanpa bukti nanti aku malah nggak dipercaya lagi. Lila membantu Dimas mencari informasi lebih lanjut tentang poster dan transaksi donasi Farhan. Farhan semakin berani memasang poster donasi di acara bazar amal di balai desa. Ia berdiri di dekat meja utama menyapa orang-orang yang lewat. Ayo bapak-bapak sekalian, bantu korban bencana alam dengan donasi lewat kiris ini. Hanya dengan scan kiris, bantuan kalian langsung tersalurkan ke mereka yang membutuhkan. Wah, ini bagus banget mas. Saya jadi pengen menyumbang. Kirisnya mana ya? Ini bu, tinggal scan aja pakai aplikasi pembayaran. Sangat mudah dan cepat. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama mas, semoga bermanfaat ya. Wah, ini beneran donasinya ya. Soalnya sekarang banyak loh berita tentang penipuan donasi palsu. Wah, nggak mungkin pak. Kami sangat menjaga transparansi, semua bantuan langsung kami salurkan ke pihak yang membutuhkan. Ini kerjasama langsung dengan komunitas sosial lokal kok pak. Kalau begitu saya percaya deh. Saya scan sekarang ya.
Terima kasih Pak. Semoga berkah buat Bapak dan keluarga ya. Farhan merasa lega setelah beberapa orang berhasil ia yakinkan untuk berdonasi. Namun di kejauhan, Dimas yang berpakaian biasa berdiri memperhatikan semua yang telah terjadi. Farhan benar-benar berani ya. Aku harus segera bertindak sebelum makin banyak yang jadi korban. Lihat aja kamu Farhan, kamu bakal nerima akibatnya. Karena udah berani buat memanfaatkan uang donasi amalnya. Kecurigaan warga mulai muncul saat beberapa donatur tidak menerima laporan transparansi di balai desa. Beberapa warga berkumpul membicarakan hal tersebut. Bu Hani, kamu dapat laporan gak dari donasi yang kita kasih minggu lalu? Kok gak ada kabar apa-apa ya? Iya, saya juga heran. Biasanya kalau donasi resmi ada update tentang penyalurannya. Ini malah gak ada sama sekali. Kemarin saya juga cek kirisnya tapi nggak ada informasi lembaga resmi di sana. Jangan-jangan ini donasi palsu. Oh, kalau gitu kita harus hati-hati. Coba deh kita tanyakan langsung ke kepala desa. Jangan sampai uang kita itu sia-sia. Ada apa ini? Saya dengar kalian membicarakan soal donasi kiris yang dipasang di bazar kemarin ya? Betul Pak, kami merasa aneh karena tidak ada laporan transparansi dari donasi itu. Bisa tolong dicek kebenarannya Pak? Baiklah, nanti saya coba tanyakan langsung ke pihak yang bersangkutan. Kalau memang ada yang mencurigakan, kita harus segera bertindak. Warga mulai menyebarkan isu ini ke media sosial. Dan kabar tersebut akhirnya sampai ke polisi dan mulai melakukan investigasi diam-diam. Kita sudah menerima laporan terkait donasi kiris yang mencurigakan ini. Pastikan kita melacak aliran dananya dari kiris tersebut dan menemukan pemilik rekeningnya. Kenapa tiba-tiba banyak orang ngomongin polisi ya? Apa mereka curiga sama aku? Tapi kiris ini kan aman. Nggak mungkin ketahuan kalau aku hati-hati. Han, kamu lagi di rumah? Aku dengar polisi udah mulai menyelidiki soal donasi palsu itu. Hati-hati jangan sampai kamu kena masalah. Serius Ruth? Tapi aku udah atur semuanya dengan rapi. Mereka nggak bakal bisa lacak ke aku. Kamu yakin? Soalnya sekarang mereka sudah mulai lacak rekening kiris. Kalau sampai nama kamu muncul, habis deh. Astaga, aku harus segera pindahin uangnya ke rekening lain sebelum terlambat. Makasih ya udah kasih tahu. Farhan mulai panik dan mencoba memindahkan uang dari rekeningnya. Tetapi ia menghadapi masalah teknis. Kenapa transfernya gagal terus ya? Apa rekeningku sudah diblokir? Aduh gimana ini? Aduh kenapa ini semua akses diblokir? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kalau ini ketahuan habis aku. Siapa ya? Kami dari kepolisian. Ada laporan tentang dugaan penipuan donasi. Boleh kami masuk untuk berbicara sebentar? Oh iya Pak, silakan masuk. Tapi saya nggak tahu soal penipuan apapun. Mungkin ini cuma salah paham. Ini bukan transfer dari kiris donasi yang Anda buat. Semua dana ini masuk ke rekening pribadi Anda, bukan ke lembaga donasi resmi. Bisa jelaskan kenapa? Itu mungkin ada kesalahan teknis Pak. Saya berniat membantu tapi saya belum sempat mengalihkan dana itu ke pihak yang tepat. Gitu ya. Kalau begitu kami akan memeriksa lebih lanjut. Untuk sementara kami minta Anda untuk ikut ke kantor dimintai sebuah keterangan. Farhan tidak bisa berkata-kata dan hanya mengangguk lemah. Farhan, ini kesempatan Anda untuk jujur. Dari laporan yang kami terima, Anda banyak yang dirugikan. Anda sadar apa konsekuensi dari tindakan Anda ini? Saya cuma butuh uang Pak. Semua ini karena tekanan hidup. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Itu bukan alasan untuk menipu orang lain. Anda menggunakan bencana sebagai alasan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Apakah Anda sadar berapa banyak orang yang telah Anda rugikan? Saya benar-benar menyesal Pak. Saya janji akan mengembalikan semua uang itu. Tolong beri saya kesempatan. Kami akan melaporkan semua ini ke pengadilan. Keputusan selanjutnya ada di tangan hakim. Jadi benar donasi itu penipuan. Astaga, aku nggak menyangka Farhan bisa setega itu. Padahal kita semua udah percaya sama dia. Aku bahkan ngasih lebih banyak dari yang seharusnya. Karena aku mikir bakal bantu korban bencana. Iya, dia memanfaatkan kepercayaan kita. Aku sampai rela menyumbang lebih banyak karena kasihan sama korban bencana. Ternyata malah masuk ke kantongnya. Astagfirullahaladzim, ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus pastikan dia dihukum setimpal. Jangan sampai ada yang seperti ini lagi. Kalau kita diam saja, ini bakal jadi contoh buruk
buat orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengerti kemarahan kalian, tapi mari kita serahkan ini ke pihak yang berwajib ya. Kita harus percaya bahwa hukum akan menegakkan keadilan. Pak Kepala Desa, kami ingin memastikan dia benar-benar dihukum. Kami semua merasa dihianati. Farhan itu tidak cuma menyakiti hati kami, tapi juga mencemarkan nama baik desa ini. Saya paham sekali perasaan kalian. Oleh karena itu, saya akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan kasus ini diselesaikan dengan adil. Farhan kembali ke desa dengan pengawalan polisi untuk menggeledah rumah. Warga yang berkumpul langsung mengecamnya. Penipu! Kamu tidak punya hati, Farhan. Kamu memanfaatkan kepercayaan kami buat memperkaya diri sendiri. Balikin uang kami. Jangan cuma minta maaf aja. Uang itu susah payah kami kumpulkan buat bantu korban bencana, bukan buat gaya hidup mewah kamu. Mohon tenang semuanya. Kami sedang menjalankan tugas. Jika ada laporan tambahan, silakan sampaikan ke kantor polisi. Kami jamin semuanya akan diproses sesuai hukum. Saudara-saudara, tolong beri ruang kepada pihak kepolisian ya. Biar mereka melakukan tugasnya dengan baik. Jangan sampai kita malah menghalangi jalannya hukum. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Pak Kepala Desa, jangan sampai dia lepas begitu saja tanpa ada hukuman yang pantas. Polisi menemukan bukti tambahan di rumah Farhan berupa catatan pengeluaran mewah dan sisa uang donasi yang belum dipindahkan. Ini cukup untuk memperkuat kasus Anda. Anda tidak hanya menipu tapi juga menggunakan uang ini untuk kepentingan pribadi. Kami menemukan bukti jelas bahwa Anda menghabiskan sebagian besar uang untuk barang-barang mewah. Saya menyesal Pak, saya tidak mau dipenjara. Saya janji akan berubah. Saya nggak tahu apa yang saya pikirkan saat melakukan ini. Tolong beri saya kesempatan Pak. Semua itu akan diputuskan oleh pengadilan. Tugas kami adalah memastikan Anda menghadapi konsekuensi atas tindakan Anda. Anda akan dibawa kembali ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Farhan dibawa keluar dari rumahnya. Warga yang melihat semakin marah dan terus meneriaki Farhan dengan berbagai kecaman. Lihat tuh, dia menangis sekarang. Lihat tuh, dia menangis sekarang. Tapi nggak ada gunanya, uang kami sudah hilang. Kami gak butuh air matamu Farhan. Yang butuhkan cuma keadilan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi, pengadilan memutuskan bahwa saudara Farhan bersalah atas kasus penipuan donasi. Anda dijatuhi hukuman 5 tahun di penjara dan diwajibkan mengembalikan dana sebesar 200 juta rupiah kepada para korban. Yang mulia, saya benar-benar menyesal. Saya mohon belas kasihan Anda. Saya akan melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahan saya. Penyesalan Anda tidak menghapus kerugian yang telah Anda sebabkan. Hukuman ini diharapkan menjadi pelajaran bagi Anda dan orang lain agar tidak melakukan tindakan yang serupa. Akhirnya dia mendapat balasannya. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berdonasi ya. Benar, sekarang saatnya kita fokus membantu korban bencana dengan cara yang lebih aman dan transparan. Semua ini salahku, aku terlalu tamak dan bodoh. Kalau saja aku nggak tergiur uang, aku nggak akan ada di sini. Aku berharap aku bisa mutar waktu dan menghindarkan semua ini. Setelah bebas, Farhan kembali di desa. Tetapi tidak ada yang mau menerima kehadirannya. Ia hidup sendirian di sebuah gubuk kecil. Farhan itu benar-benar gak punya malu. Dia masih berani balik ke sini setelah semua yang dia lakukan. Padahal kita semua udah gak mau lihat wajahnya lagi. Iya, aku lihat dia tadi pagi di pasar. Semua orang langsung pergi menjauhi seolah-olah dia itu wabah penyakit. Memalukan banget. Biarkan saja dia. Itu hukuman buat dia. Hidup dalam penyesalan dan kesendirian lebih berat daripada hukuman penjara. Tapi aku heran kok dia masih bisa bertahan di sini ya. Mungkin dia pikir kita itu melupakan perbuatannya. Tapi sampai kapanpun aku nggak akan bisa memaafkan dia. Orang seperti dia seharusnya nggak punya tempat di sini. Benar. Kalau aku ketemu dia lagi, aku pasti bakal bilang langsung ke mukanya. Dia itu menghancurkan kepercayaan orang. Kayak dia nggak pantas tinggal di desa ini. Farhan mencoba berbicara dengan warga saat bertemu di jalan, tetapi mereka selalu menghindari atau bahkan menghinanya. Bu Ani, saya tahu saya salah. Saya cuma ingin minta maaf dan memperbaiki semuanya. Tolong beri saya kesempatan, Bu Ani. Minta maaf? Setelah semua yang kamu lakukan, maaf kamu itu nggak berarti apa-apa, Farhan. Pergi saja dari sini. Aku nggak mau melihat wajah kamu lagi. Hidup aku hancur karena keserakahanku. Aku berharap bisa memperbaiki semua. Tapi aku tahu, gak mungkin. Aku cuma bisa berdoa. Semoga orang-orang yang aku rugikan ini memaafkan aku suatu hari nanti.
Aku ini apa sekarang? Penipu, orang gak berguna. Aku bahkan gak punya teman lagi. Semua ini salahku. Kenapa aku bisa jadi begini ya? Kenapa aku tuh gak pernah puas dengan apa yang aku punya? Ya, aku tahu aku salah. Kalian gak perlu terus bilang kalian itu gak perlu terus bilang begitu. Tapi apa aku gak boleh hidup lagi? Aku gak bisa mengulang waktu itu kan? Kalau aku bisa, aku pasti gak akan melakukan ini. Mungkin ini balasan yang pantas buatku. Tuhan, kalau aku masih punya kesempatan, tolong bantu aku untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau enggak, aku terima semuanya. Aku terima. Farhan merasa sangat tertekan dan akhirnya dia menjadi orang yang gila.